Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ada yang nggak masuk? Ada Pak. Ada Elsa, Ayun. Farah Pak. Farah. Farah kenapa? Sakit. Terus Ayu? Ayun sakit. Semoga Farah dan Ayun semoga membaik dan diberi kesehatan. Amin. Baik, Bapak, di pagi hari ini kita akan, sebelum pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Saya mau Angelo untuk memimpin doa. Teman-teman guru, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut pertemuan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Angelo. Baik, pada pagi hari ini kita akan, sebelum pembelajaran kita akan nyanyi dulu. Ayo silakan berdiri semua. Kita mau nyanyi lagu Maju Tak Gentar. Ayo. Maju tak gentar. Maju tak gentar. Diri yang disertai. Musik terdengar. Jika benar tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah benar. Anak-anak silakan duduk. Kasih Pak. Ya. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang kehidupan, mempelajari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Bapak mau nanya, kemarin belajar apa? Pancasila. Mengenal Pancasila. Nah, ada yang tahu
di Pancasila ada berapa sila? 5. Ada 5. Ada 5. Untuk sila yang ketiga, Izin 12. oh iya, Oh iya. Boleh. Maaf ya Pak. oke. Oke, tadi sudah menyanyikan lagu nasional ya, Salam Akbar. Oke, kita akan masuk materi hubungan nilai-nilai Pancasila dalam praktek hidup sehari-hari. Sudah anak-anak di sini sudah menerapkan belum sila-sila yang ada di Pancasila terus kalian terapkan di kehidupan sehari-hari? Apa aja contohnya? Sholat Terus itu termasuk sila berapa? pertama Ya, terus apa lagi? Musyawarah. Masuk sila ke? Oke, benar. Oke, kita lanjut ya. Sebelum lanjut ke materi berikutnya, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Kalian mampu menjelaskan makna sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan, menunjukkan contoh hubungan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menampilkan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan role playing, menuliskan pengalaman belajar dalam portofolio. Yang terakhir ada kalian mampu meneladani sikap pahlawan bangsa. Oke, di sini Ibu mau Karin membacakan Pancasila adalah satu kesatuan. Silakan dibaca Karin yang keras. Pancasila adalah satu kesatuan. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang terakhir, kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, mengapa sila Pancasila saling berhubungan? Siapa yang tahu? Erika tahu? Angela tahu? Tahu. Ya. Karena Pancasila itu semuanya berkaitan dengan kehidupan kita, Bu, tidak saling berhubungan. Benar sekali. Jadi, Pancasila saling berhubungan dengan kita karena kita harus saling apa? Menghormati. Bagaimana contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Niko, contohnya apa? Gotong royong, Terus gotong royong, terus silaturahmi silaturahmi dengan siapa, Niko? sama semuanya. Ya, semuanya, dan tidak boleh bertengkar. Masih banyak ya anak-anak. Ya. Oke, sebelum lanjut ke materi berikutnya, Ibu mau ajak kalian speaking. Oke, silakan berdiri terlebih dahulu. Nilai Pancasila itu ada 5. Sila yang pertama menganut agama. Sila yang kedua saling menolong. Sila yang ketiga cinta tanah air. Sila yang keempat itu musyawarah. Sila yang kelima bersikaplah adil. Ayo kawan-kawan, marilah amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Lagi ya, lagi. Nilai Pancasila itu ada 5. Sila yang pertama
yang kedua salinglah menolong. Sila yang ketiga cinta tanah air. Sila yang keempat itu musyawarah. Sila yang kelima bersikaplah adil. Ayo kawan-kawan, marilah amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Boleh kembali. Selanjutnya Ibu akan membagi kelompok ya. Ini kelompok apa? Kelompok sebelah kanan mau dinamakan kelompok apa? Kelompok Nanti kita berpikir bersama. Oke, jadi sisi kanan dan sisi kiri ya ada dua kelompok. Oke, boleh mendengarkan Ibu sebentar. Jadi di sini ada nama anggota kelompok. Nanti kalian tulis nama anggota kelompok kalian. Lalu di tantangan pertama ada petualangan Pancasila. Jadi nanti kalian bisa baca teks yang ada di atas. Lalu kalian isi teks yang ada di bawah. Lalu ada tantangan kedua, di atas kan ada gambar ya, ada gambar. Nanti gambar yang di atas silakan kalian potong dan kalian tempelkan sesuai sila-sila yang ada di bawah. Mengerti ya? Jadi ini nanti bisa kalian potong, yang tersisa hanya yang di bawah. Silakan mengerjakan. Kan ya. Oke, dikerjakan. Yang teliti ya, anak-anak. Iya, Ibu. Yuk kelompok sini, sudah apa belum? Sini, Niko maju sini, Niko. Apa Bu? Ini aja. Kalau siapa yang sudah selesai?
Sudah semua? Belum. Ada yang kesulitan? Yes. Sudah teman-teman? Siapa yang mau maju terlebih dahulu? Kami. Oke, kelompok sebelah kanan. Oke, silakan maju ke depan. Oke, sebelum di sini aja, sebelum menampilkan hasil presentasinya, silakan perkenalan dulu. Oke teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok MBG. Makan buah itu muli. Anggota kelompok kami ada Elsa, Enrico, dan Angelo. Lalu untuk tugas kelompok kami bagi tantangan 1 ini petualangan Pancasila. Hari Minggu warga kampung Harmoni mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan. Semua warga ikut serta tanpa membedakan suku, agama maupun pekerjaan. Setelah selesai, mereka bermusyawarah untuk menentukan kegiatan kampung berikutnya. Nah, ini disuruh pilih dari sila 1 sampai sila 5. Kami memilih ketuhanan yang Maha Esa dikarenakan tidak membedakan suku, agama maupun pekerjaan. Toleransi sesama, kemudian persatuan Indonesia, dan kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam bermusyawarah perwakilan, dan mereka bermusyawarah. Kalau dari kami, Oke, kalau untuk tantangan 2 tadi ditampilkan 4 gambar. Untuk gambar pertama itu di mana murid-murid berdoa bersama sebelum dimulai pembelajaran. Terus gambar yang kedua, murid membantu teman yang kesulitan memahami pelajaran. Gambar yang ketiga, murid memilih ketua kelas melalui musyawarah. Dan gambar keempat, yakni melaksanakan piket kelas bersama-sama dan menjaga kebersihan kelas. Oke, gimana untuk kelompok sebelah kiri? Sama atau beda jawabannya? Sama. Oh, sama. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok kanan. MBG, MBG, Bu. Oh iya, kelompok MBG ya. Oke, silakan duduk terlebih dahulu. Selanjutnya kelompok sebelah kiri. Oke, waduh, ini kelompok apa ini namanya? Perkenalkan kami dari kelompok Sarini isi 2. Oke, gimana ini? Ya kan karena Oh berdua. ya, hasil dari kelompok saat ini bagaimana ini? Oke. Jadi di sini kan ada cerita hari Minggu warga kampung Harmoni mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan. Semua warga ikut serta tanpa membedakan suku, agama maupun pekerjaan. Setelah selesai, mereka bermusyawarah untuk menentukan kegiatan kampung berikutnya. Jadi di sini kita melingkari sesuai dengan Pancasila yang kita pilih. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua persatuan Indonesia, dan yang terakhir kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, gimana untuk kelompok MBG? Sama Sama. Oke, berarti kalian sudah paham semua ya. Ada tepuk tangan dulu, silakan duduk.
Oh ya ampun, maaf ya. Ibu lupa. Iya maaf ya, kelompok Sarimi Ibu lupa. Boleh lanjut kelompok Ya, Sarimi. di sini ada gambar di mana berdoa bersama sebelum memulai pembelajaran. Lalu di sini yang gambar kedua ada membantu teman yang kesulitan memahami pembelajaran. Lalu ada gambar yang ketiga yaitu memilih ketua kelas melalui musyawarah. Lalu yang terakhir ada melaksanakan piket kelas bersama dan menjaga kebersihan kelas. Oke. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok Sarimi. Silakan untuk kelompok Sarimi. Baik anak-anak, setelah mengerjakan LKM, apakah kalian bosan? Bosan. Bagaimana kalau kita ekspresi sekali lagi? Mau. Mau. Ayo silakan berdiri semua. Ya. Adakah yang mau memimpin di depan? Mau. Silakan. Saling. Ya. Ini kali. Pancasila itu ada lima. Sila yang pertama menganut agama. Sila yang kedua saling mengenal. Sila yang ketiga cinta tanah air. Sila yang keempat itu musyawarah. Sila yang kelima bersikaplah adil. Ayo kawan-kawan, marilah amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana? Sudah semangat lagi? Untuk Karin sebentar ya. Boleh maju ke depan? Ibu ada reward karena udah berani maju tanpa berhenti. Ini satu tanpa berhenti. Oh, ini panjang. Coba dia. Kita nggak dapat kabur. Ayo lebih aktif lagi. Sama-sama ini. Oke. Baik, sekarang saatnya kita melakukan sebuah permainan. Yeay, Kita akan bermain peran. Tadi kan kita sudah membentuk menjadi berapa kelompok? 2. Sekarang ibu mau kita menjadi satu kelompok supaya kita lebih bersatu dalam kelas. Sekarang baunya bisa dirapatkan Oh, untuk membentuk kelompok. Oh, Oke, takutnya saya geser. Ya. maju biar balik semua. Nah, sekarang tema dari role-playing ini yaitu kalian mencari tahu sendiri ya, mencari sendiri konsep dari permainan yang akan kalian mainkan mengenai pengamalan Pancasila yang ada di kehidupan sehari-hari. Entah itu di sekolah, di masyarakat, di rumah, bebas terserah kelompok. Silahkan dirundingkan bersama terlebih dahulu. Nanti kita akan maju secara langsung praktek. Paham? Paham, Bu. Silahkan berdiskusi. Serah bahannya dibentuk bagaimana. Pancasila. Ya, silakan dipikirkan dulu. Iya, Pak.
Dipikirkan secara kreatif ya. Bagaimana sudah? Sudah dipikirkan di sana? Sudah jadi? Yakin. Sudah ditentukan tokoh-tokohnya? Actingnya harus yang bagus ya supaya dapat hadiah. Ya. Bagaimana sekarang kalian maunya? Di depan atau bagaimana? Silakan diatur. Bentar, Bu. Ya. Bukan ayah. Boleh silakan. Bisa. Tema kalian apa ya? Pak, Pemilihan ketua kelas. Pemilihan kelas. Ya. Itu mencerminkan nilai Pancasila sila keberapa? Keempat. Bagaimana? Sudah siap? Untuk penataan tempat duduk mungkin atau berdiri bagaimana sudah?
Baik, untuk teman-teman, ini sudah mulai. Sudah mulai. Ada lagu mana? Iya, Angelo sama Niko. Sudah ibu ini mulai. Buat para paslon bisa maju ke depan untuk membaca visi misinya. Dari paslon 1 bisa membaca visi misinya dulu. Oke. Visi saya menjadikan kelas yang bersih dan rapi. Menjadikan kelas kita itu jadi kelas ternama di SD Barat Ulum. Oke. Itu aja. Untuk paslon kedua, Oke, visi saya terutama yaitu menjadikan kelas menjadi bersih, lalu menciptakan generasi-generasi prestasi yang unggul. Lalu misi saya yaitu sama. Baik. Saya lupa satu, Bu. Mau tuh saya belum, Bu. oh ya boleh. Bersama kita tunggu. Bercerai kita kawin lagi. Oke. Oke, bagus sekali buat para paslon bisa duduk. Kita mau melihat Duduk ya, saya tetap di sini. Dulu. Di sini, kamu di sini. Oh, hari ini kita akan melihat voting dari teman-teman kalian ya. Baik, kita buka. Yang pertama ada Niko. Yang kedua siapa ya ini? Oh, Niko lagi. Yang kedua, ketiga Niko lagi. Kawan. nggak boleh. Oh iya. Yang keempat Niko lagi. Ini sebenarnya nggak boleh. Oh, Angelo. Selanjutnya siapa ini? Angelo. Angelo kembali. Kembali ke Niko. Angelo. Nakal, nggak boleh. Selanjutnya ada Niko lagi. Wah, kelihatannya ini Niko ya yang jadi. Apa Angelo ya ini? Itu adalah Dua-duanya, Bu. Niko lagi. Ini pengen apa, Kak? Oh, Angelo teman-teman. bisa ini. Oh, ini ada Niko lagi. Angelo. Angelo. Iya. Angelo lagi. Oh, seri ya. Seri. Tinggal 3 kartu lagi. Niko. Niko lagi. Bisa. Terakhir ada Niko. Nah, jadi yang menjadi ketua kelas yang terpilih adalah Niko. Sebenarnya Niko ada 11, sedangkan Angelo ada 8. Baik, untuk paslon bisa maju untuk kesan dan kesannya. Sebentar. Kesan dan kesan. Kesan lagi ya? Kesan udah selesai. Aku Kelly. Kesan dan kesan sih. Untuk kesannya Niko terpilih menjadi Singkat, pilih sih lo. ya Angelo dulu. Kesan saya kurang Angelo lebih. menangis. Memang sedih kalau terpilih ya.
Kita coba lagi tahun depan. Saya lawan. Semangat kan gitu. Saya lawan. Baik, sebelumnya saya terima kasih kepada teman saya semuanya, terutama Angelo semangat. Mohon maaf ya Angelo harus bersaing dengan saya. Gitu aja sih. Terima kasih sudah memilih saya sebagai ketua kelas. Semoga dengan saya pimpin jadi ketua kelas, mungkin kelas ini bisa lebih baik, bisa lebih maju, bisa sesuai dengan visi misi saya. Oke, tepuk tangan semua. Baik, terima kasih buat para paslon. Bisa Angelo semangat. Berikut selamat buat jabatannya sebagai ketua kelas. Semoga amanah. Berarti Angela sebagai wakilnya. Ya. Oke, gimana saudara? Ini kenapa tadi tidak memperkenalkan diri dahulu? Sebagai apa? Sekarang boleh deh maju dulu semuanya. Ayo maju Angelo. Perkenalkan kalian sebagai apa? Tadi kan lupaan ya. Ayo satu persatu. Perkenalkan, nama saya Niko, calon dan sudah menjadi ketua. Perkenalkan saya Angelo, calon dan kalah jadi ketua. Nama saya Neke, saya yang memilih paslon-paslonnya. Perkenalkan saya Karis. Saya sebagai MC dan Yang memilih yang paslon-paslon. paslonnya. Saya Elsa sebagai murid memilih paslon-paslonnya. Baik, kalau boleh tahu ini apa ya? Oh ini adalah foto paslon dan visi misinya itu. Poster-poster yang bisa dibaca. Ya, biar lebih bisa gitu itu. Bagaimana ini tadi yang menang siapa? Nih. Saya. Menjadi apa? Sebagai ketua kelas. Lalu yang kalah voting? Saya jadikan sebagai wakil. Lalu ini Bagaimana? sebagai bendahara nantinya. Terus ini sekretaris dan ini anggota sekretaris. Bagaimana pemilihannya kalah tadi diterima dengan baik atau mengapa? Saya lawan. Baik, terima kasih ya sudah bisa bermain peran dengan menggunakan konsep yang baik, meskipun dadakan. Ibu apresiasi dengan memberikan hadiah. Enggak sini jadi ketua dulu. Iya. Nggak apa-apa. Memang yuk. Satu. Nggak apa-apa. Baik, silakan duduk kembali. Terima kasih Bu. Ibu. Sekarang, Ibu ingin bertanya. Hari ini kalian senang nggak pelajarannya? Senang. Apa saja yang kalian pelajari? Ruang planning, Lalu, Pancasila, Nilai nilai-nilai Pancasila dalam sehari-hari. ya, tadi kan sudah disinggung Pancasila itu kenapa tidak bisa pisahkan dari sila-silanya tadi 5? karena saling berkaitan, dan saling terhubung di kehidupan sehari-hari. Baik, benar sekali. Terus tadi yang kalian bermain peran tadi, nilai-nilai Pancasila apa yang terkandung di dalamnya? Saling hargai. Ya, tidak bertengkar karena ada yang menang, ada yang kalah. Ya, benar. Apa manfaatnya dari kalian bermain peran tadi? Semakin paham dengan belajar hari ini, yaitu nilai-nilai Pancasila. Baik, setelah pertanyaan tadi kalian sepertinya sudah paham semua. Tapi kan ini bersama-sama. Jadi saya mau mengecek lagi pemahaman kalian secara individu, secara sendiri-sendiri dengan menggunakan alat evaluasi mandiri. Kita kerjakan sendiri-sendiri ya, tidak boleh menonton. Yang mengamalkan sila Pancasila tadi.
Baik, ini dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Tidak boleh asal menjawab. Bagaimana? Apakah sudah selesai semua? Sudah. Belum, ada yang belum. Kita tunggu dulu ya. Enggak loh, enggak Bu. Ayo, tidak boleh bertengkar, tidak boleh menyontek. Mana, sudah selesai? Sudah. Baik, boleh dikumpulkan sekalian sama LKM yang tadi dikumpulkan juga ya. Ya, Ibu. Sudah semua ya. 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 Sekarang Ibu mau kalian maju dua anak untuk memberikan kesimpulan. Saya. 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 Ayo, siapa yang mau maju? Ketua kelas. Mana ini? Siapa Saya ini? dulu tadi Bu. Saya dulu tadi. Atau mau skip? Ikut saja nggak apa-apa. Sulit biar adil. Ya Bu, Sulit biar adil. Nah, baik yang menang itu. Lain kali saja ya, salah. ayo Bu. Silakan. Sebenarnya saya Pancasila adalah lambang negara. Kita harus mematuhi semua sila-sila yang berlaku. Terus, nah ini kita harus menampilkan perilaku sesuai dengan Pancasila. Seperti itu. Sudah. Lalu dari saya yaitu saling menghargai. Udah. Didengarkan. Saling menghargai, saling menghormati, dan yang paling utama yaitu kita mengenal makna dari Pancasila 1 sampai 5. Begitu. Sudah selesai, sudah cukup. Ya. Ya, ada tambahan dari teman-teman? Tidak ada. Terima kasih, silakan diambil. Ini yang disebut murid. Baik, Ibu akan memberikan penguatan kembali ya. Jadi anak-anak, hari ini kan kita belajar mengenai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila memiliki 5 sila yang saling berhubungan satu sama lain. Dan Pancasila ini bisa kita terapkan pada kehidupan sehari-hari, bisa di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Belajar Pancasila kita tadi dari LKM, evaluasi, role play itu bisa membuat kita lebih paham mengenai nilai Pancasila. Saling menghormati, menghargai, saling adil, jujur, bermusyawarah. Sudah kita terapkan tadi ya. Jadi kita tahu bahwa mempelajari Pancasila itu sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu mau mengingatkan, pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari mengenai hak dan kewajiban. Silakan dipelajari di rumah terlebih dahulu, agar di pertemuan berikutnya kalian bisa lebih aktif lagi, lebih paham. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini dipimpin doa terlebih dahulu oleh Elsa. Ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita berdoa dulu, berdoa mulai. Doa selesai. Sekian, terima kasih. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.